Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Fani Sali Arza dari 4B PGSD dengan NPM 5021067. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penggolongan hewan berdasarkan perkembangbiaknya. Adapun topik pembahasan yang akan dibahas yang pertama yaitu ovipar, yang kedua vivipar, dan yang terakhir ovovivipar. Sebelum ke penggolongan hewan, kita terlebih dahulu membahas mengenai berkembang biak. Apa sih berkembang biak itu? Berkembang biak adalah suatu kemampuan makhluk hidup untuk memperbanyak jenisnya atau menghasilkan keturunan. Cara berkembangbiakan hewan ada beberapa cara, di antaranya dengan cara bertelur ovipar, melahirkan vivipar, dan bertelur melahirkan ovovivipar. 1. Ovipar. Hewan yang digolongkan sebagai hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Adapun ciri-ciri hewan ovipar antara lain, yang pertama, tidak memiliki daun telinga, yang kedua, tidak memiliki kelenjar susu, dan yang terakhir, tidak menyusui anaknya. Dalam proses perkembangbiakannya, embrio yang telah terbentuk akan tumbuh menjadi individu yang baru di luar tubuh induk, yaitu berkembang di dalam telur sebelum menetas menjadi individu yang baru. Pada hewan ovipar, proses pembuahan terdapat dua macam, yaitu pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Pembuahan internal adalah proses pembuahan ovum oleh sperma yang terjadi di dalam tubuh induk betina. Contohnya adalah bangsa unggas seperti ayam, bebek, itik, angsa, dan entok. Bangsa burung seperti merpati, burung elang. Bangsa reptil seperti penyu, kura-kura, buaya, dan cicak. Dan yang terakhir, bangsa serangga seperti capung, belalang, dan kupu-kupu. Sedangkan pembuahan eksternal adalah proses pembuahan yang terjadi di luar tubuh induk betina, contoh ikan dan katak. 2. Vivipar atau melahirkan. Hewan yang digolongkan sebagai hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan anaknya. Adapun ciri-ciri hewan vivipar antara lain, yang pertama, memiliki daun telinga, yang kedua, memiliki kelenjar susu dan puting susu, yang ketiga, memiliki penutup tubuh berupa rambut, yang keempat, biasanya termasuk dalam jenis mamalia, atau hewan yang menyusui anaknya. Dalam proses perkembangbiakannya, embrio yang telah terbentuk akan tumbuh menjadi individu baru di dalam rahim induk betina sampai siap untuk dilahirkan. Contoh hewan vivipar adalah sapi, kerbau, harimau, gajah, kucing, kambing, tikus, jerapah, singa, dan rusa. Yang terakhir, ovovivipar. Hewan yang digolongkan sebagai hewan ovovivipar adalah hewan yang proses pembuahannya terjadi dalam tubuh induk betina. Hasil dari pembuahan ini kemudian membentuk telur dan masih dalam rahim induk betina. Dan setelah janin tersebut telah terbentuk secara sempurna, maka telur siap untuk dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina. Telur tersebut kemudian langsung menetas begitu keluar dari tubuh sang induk. Adapun ciri-ciri hewan ovipar yang pertama, umumnya tidak memiliki daun telinga. Yang kedua, reproduksi secara seksual atau generatif. Yang ketiga, pembuahan akan membentuk telur. Yang keempat, menyimpan cadangan makanannya pada telur. Yang kelima, embrio tumbuh di dalam telur dengan sempurna sebelum dilahirkan. Yang keenam, pertumbuhan embrio relatif cepat. Dan yang terakhir, bentuk tubuh induk dengan anak sama. Contoh hewan ovipar antara lain kumbang, kadal, ikan hiu, ikan pari, kuda laut, dan buaya. Itu saja penyampaian materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.